Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau membawa kita dari alam ilmu kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang yang kita rasakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bogor, Bapak Mukhtaruddin, SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Irma Triana, SPD GR. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan, staf TU dan karyawan-karyawati. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dengan di ruangan sederhana ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, acara ini dalam rangka pendampingan saya yang kedua merumuskan visi sekolah. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Pak Temuklis. Kepada Pak Temuklis SAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidayna wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najati minan nar wa 'inda al-hisab. Allahumma iftah lana abwaaba khairi wa abwaaba 'ilmi wa abwaaba rizqi wa abwaaba salamah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Temuklis yang telah membacakan doa. Semoga acara kita ini diberkahi. Selanjutnya Bapak Ibu dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
dipersilahkan duduk kembali. Sehingga dapat berhadir dalam ruangan yang berbahagia ini sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh CGP SMA Negeri 1 Ubung, yaitu Ibu Siti Hasanah SPD. Salam dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari alam jahiliyah ke alam yang bermanfaat mulia. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik yang telah berhadir bersama kita, yang kami hormati Bapak Ibu, Dewan Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Ubun, yang kami banggakan CGP SMA Negeri 1 Ubun pada tahun ini, yang sebentar lagi akan diberi pendampingan oleh guru pengajar praktik yang telah hadir bersama kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesuai dengan tema yang disampaikan tadi bahwa pada hari ini Ibu Siti akan didampingi oleh CGP tentang penyampaian visi misi sekolah yang sebelumnya mungkin juga sudah kita pernah susun visi misi sekolah, tinggal nanti perampingannya oleh guru pengajar praktik di sekolah kita ini. Mudah-mudahan perampingan atau pendampingan pada hari ini akan menjadi visi misi sekolah kita yang akan lebih baik ke depan. Mari Bapak Ibu semuanya, karyawan, kita cermati bersama. Mudah-mudahan dalam minggu ke depan ini kita juga akan menghadapi pengawas binaan kita untuk cross check dari KSP yang telah kita susun atau pendampingan KSP yang sebelumnya dijadwalkan di bulan Juli, tapi mengingat sesuatu dan lain hal di bulan Juli itu pada kegiatan dinas, maka dialihkan ke bulan Agustus. Insyaallah mungkin dalam minggu depan, apa sebelum 17-an atau setelah 17-an, kita juga akan bersama dengan pengawas binaan kita. Mungkin demikian, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, sehingga dan tak lupa pula serta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan, serta kenikmatan yang kita rasakan nikmat iman dan Islam pada hari ini juga merupakan perjuangan beliau, dan beliau adalah suri teladan kita. Terima kasih dan saya ucapkan kepada seluruhnya yang telah luar biasa hari ini Bapak Ibu dalam mendukung Ibu Siti dalam mendiseminasi visi misi yang memang sudah dipelajari di pembelajaran calon guru penggerak. Dan saya hormati kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ubun, Pak Mukhtarudin, Bapak saya, orang tua saya yang luar biasa, Masya Allah. Dan saya hormati Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, yang senantiasa mendukung teman-teman untuk terus berkarya. Dan yang saya banggakan Ibu Siti Hasanah sebagai calon guru penggerak yang memang sangat luar biasa, yang terus melakukan aktivitas baik belajar di LMS maupun melakukan aksi nyata seperti sekarang ini, dan itu tidak lepas dari dukungan dari kepala sekolah dan juga dukungan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hari ini Bapak Ibu kita akan bersama membersamai Ibu Siti dalam menyelaraskan visi misi yang sudah Ibu Siti pelajari di calon guru penggerak, dan ini dengan visi misi di sekolah. Dan ini penyelarasan ya Bapak Ibu, bukan kita merevisi, bukan kita mengubah visi yang sudah ada, namun mengcombine antara ilmu yang sudah didapatkan oleh Ibu Siti, bagaimana menyusun visi misi yang memang terukur dan terencana dengan visi misi yang sudah ada di sekolah. Dan saya
yakin ya visi misi yang sudah Bapak Ibu susun dan sudah di KSP itu sudah mencakup apa yang sudah dipelajari, berupa misalkan seperti objek yang harus tertuju, kemudian kalimat aktif, dan juga apa yang diinginkan, cita-cita diinginkan terhadap visi atau sekolah yang ke depannya, seperti itu. Dan kita akan juga menjelaskan Bapak Ibu visi misi yang memang apakah itu akan sesuai dengan cita-cita murid di masa depan, dan ini yang akan kita lihat bersama, akan kita sesuaikan, penyesuaian bersama nantinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal pada kita sendiri yang ada di lembaga ini bagaimana mengarahkan mereka yang terlihat masih banyak yang suka mondar-mandir. Jadi kami pikir kita arahkan mereka bagaimana keinginan mereka. Mudah-mudahan semua anak akan berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Terima kasih. Baik Pak, luar biasa jawaban dari Bapak. Memang tidak kita ragukan lagi ya. Nah, dan selanjutnya Ibu Nina, bagaimana imajinasi Ibu tentang murid di masa depan? Boleh ya, ringkas padat boleh juga. Terima kasih Bu Siti. Kalau tadi saya imajinasi kita tentang murid di masa depan sebenarnya harus balik lagi ke kita ya, bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan harapan kita terhadap seperti apa murid yang kita dambakan ke depannya. Kalau memang kita bisa sama-sama mau bergerak untuk membangun dan memperbaiki akhlak siswa kita, berarti kita bisa berimajinasi bagaimana kedepannya siswa kita bisa berhasil. Tapi sebaliknya lagi, apabila dorongan atau motivasi kita kecil. Baik, silahkan Bapak Ibu yang sudah selesai. Dempet-dempet aja Bu, supaya nanti kan muat peserta yang lain. Oke. Tiga, ya. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menempel. Cerdas dan berakhlak mulia. Oke, cerdas dan akhlak mulia. Lanjut. Menguasai impak dan impact. Oke, lanjut. Murid cerdas, taat, patuh pada aturan yang ditetapkan di sekolah. Oke, lanjut. Ibu yang ibu-ibu ya. Kreatif dan inovatif. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, berakhlak dan budi pekerti yang mulia. Soleh-soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah.
Kita memimpikan murid yang lebih bertakwa, berakhlak yang baik, saling menghargai orang lain. Kita memimpikan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, mandiri dan mampu berkarya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang pertama, karena kalau berakhlak itu sudah masuk ke dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua Bu, silahkan dibaca. Kita percaya bahwa murid adalah bisa dan mampu untuk lebih baik lagi. Masa depan bangsa menjadi generasi yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, generasi yang bisa dididik dan bisa berubah. Kita percaya bahwa murid adalah bisa sukses di masa depan. Manusia yang memiliki potensi, kita percaya bahwa murid adalah punya potensi, memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki karakter dan keunikan masing-masing yang mereka miliki. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, tombak masa depan. Nah, baik, dari pertanyaan rumpak yang kedua ini, maka kita tarik kesimpulan bahwasanya kita memimpikan murid-murid yang sukses di masa yang akan datang. Kita memimpikan. Ya, kita percaya murid-murid kita bisa sukses di masa depan. Nah, karena dari semua yang Bapak Ibu tulis, ya, kita percaya bahwa murid adalah murid yang punya potensi, murid yang memiliki. Terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa, berbudaya, kreatif dan modal kritis sesuai dengan kodrat alam dan beragama begitu ya. Kalau misalnya kita gabungkan saja kalau menurut saya begitu. Jadi kan beriman, berbudaya, kreatif dan sebagainya itu kan sesuai dengan apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Itu kalau menurut saya, hemat saya, bahasanya untuk kita sederhanakan, bagaimana jika kita nanti juga teman-teman yang lain ya, apakah boleh seperti itu, sama-sama kita simpulkan. Terwujudnya lulusan beriman, terwujudnya lulusan yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu lebih singkat kalau menurut saya begitu. Baik Bapak, sebenarnya Pak, tanpa kita ungkapkan pun profil pelajar Pancasila sudah terangkum di sini. Bertakwa ini sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kritis sudah termasuk ke dalam profil Pancasila. Lulusan ini berarti dia sudah unggul, sudah cerdas. Kalau udah lulus kan sudah pintar ya Bapak Ibu ya. Berarti dia sudah terangkum dalam bernalar kritis. Jadi untuk visi tidak perlu kita cantumkan lagi profil pelajar Pancasila, karena di dalam visi ini semua yang kita cetuskan tadi sudah terangkum di dalam ini. Atau Bapak Ibu lain ada yang ingin berpendapat? Baik, terima kasih Bu Elsa, silakan. Terima kasih Bu Siti. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Darwin benar. Profil pelajar Pancasila tadi ya. Terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa, berbudaya kreatif dan bernalar kritis sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang namanya visi ini nanti kan pasti ditempel di sekolah. Nah, jadi kalau kita cantumkan di situ profil pelajar Pancasila, masyarakat yang baca dia nggak tahu profil pelajar Pancasila itu apa. Jadi kalau menurut saya lebih bagus dirincikan seperti ini, karena ketika masyarakat baca,
aja Bu Siti. Terima kasih. Baik Bu Elsa, terima kasih. Nah ini adalah visi dari sekolah kita ya, dan telah memiliki indikator. Nah, sudah ada indikatornya memang. Nah, jadi di sini yang disampaikan Bapak Ibu itu sudah benar ya. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Elsa tadi, tidak semua kita paham betul masyarakat kita bahwasanya ketika kita mencantumkan profil pelajar Pancasila, mereka paham apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dengan visi ini mungkin sudah baik. Tetapi ada sedikit di sini kan belum ada objeknya, ya kan? Jadi kita tambah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Karena di sini kalau kita buat terwujudnya lulusan, berarti kan tidak hanya yang lulus saja nih ya, yang masih sekolah belum memiliki visi ini kalau kita lihat ya. Jadi tidak ada objek. Maka perlu kita tambah sedikit kayaknya. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudaya, kreatif dan bernalar kritis sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam dan kodrat zaman. Baik. Baik, Bu Siti, memang bagus juga yang Bu Siti sampaikan tadi bahwa terwujudnya peserta didik Bu Siti ya, sebagai objek ya. Cuman apa dan nanti tidak yang berkembang ke depan ini kan setelah dia lulus. Jadi kalau kita katakan lulusan, dia sudah lulus sekolah. Tapi kalau kita katakan terwujudnya siswa yang beriman, berarti dia masih berada di sekolah. Karena visi ini kan lebih targetnya lurusnya kan pandangan kita ke depan. Setelah dia selesai, apa yang mereka dapatkan? Sementara mereka tidak mengenal lagi satu siswa, tapi sebagai lulusan. Jadi menurut saya lulusan itu bisa dikatakan sebagai objek yang akan kita capai. Baik Pak, terima kasih. Ini nanti sama-sama kita rumuskan. Kalau menurut saya Pak, visi ini kan tidak hanya kita menciptakan yang mau lulus saja Pak, ya kan? Tetapi siswa yang mau masuk pun tahu, oh ternyata ini visi SMA. Nah begitu. Jadi ada objek di situ, ada siswanya di situ. Nah kalau terwujudnya lulusan beriman, artinya kita hanya terfokus pada yang lulus Bapak Ibu. Sedangkan yang peserta didik kita yang mungkin ada yang ingin mencanangkan ke SMA 1 Bubun itu tidak terlihat objeknya seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin, seharusnya ini ada kurikulum ya Bapak ya, supaya lebih selesai kita mengenai visi sekolah ini. Baik Bu Siti, kalau menurut saya kan memang bisa diterima juga seperti Bu Siti sampaikan tadi bahwa lulusannya kita kejar, tapi yang di dalam juga jangan kita abaikan. Dia kan seperti itu kan. Bagaimana kalau kita ambil kedua-duanya? Baik, menurut itu sangat bagus ya Bapak. Berarti kita tambah. Nah, menurut ibu-ibu nih ya, Bapak sudah ada yang mewakili. Menurut ibu-ibu, jika kita tambah seperti ini, terwujudnya peserta didik, bagaimana Pak? Dan lulusan yang beriman dan bertakwa, berbudaya, kreatif dan bernalar kritis sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana menurut ibu-ibu nih sekarang? Karena Pak Darlin sudah menanggapi mengenai bagaimana visi kita ini, apakah sudah sesuai apa belum? Siapa yang ingin menambahi Ibu? Ibu Nina? Ibu Nur Aidi mungkin? Ibu Nur Aidi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini
kelulusan sama. Saya pikir kalau tadi sepakat untuk menambahkan peserta didik, lebih bagus kalau menurut saya berarti ada dua objek ya, ada peserta didik yang masih berada di dalam lingkungan sekolah kita dan lulusan yang telah lulus atau selesai dari sekolah ini. Mungkin hanya itu dari saya. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada kalimat visi ya. Cara merumuskan tadi kan ada yang pertama harus mengandung motivasi, kemudian menyemangati, ya kan? Nah, apakah ketika kita menambah ataupun menguranginya, kalimat ini menjadi penuh makna, menyemangati dan juga tadi satu lagi saya lupa, memiliki makna, menyemangati, menggerakkan hati Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Alin ada yang mau disampaikan? Jika penambahannya terwujudnya peserta didik dan lulusan yang beriman dan bertakwa, maksudnya tambah dua-dua itu tadi. Untuk Pak Darlin ingin menambahkan bahwasanya gimana kalau kita tambah menjadi peserta didik plus lulusannya. Kalau saya tadi kan peserta didik saja, ya kan? Kita baca dulu lah ya. Iya, kita telah Bu. Peserta didik dan lulusan. Inilah fungsi kita diskusi dan lulusan. Karena itu kan itu, dia banyak daftar di situ. Satu aja, karena itu kali. Terwujudnya peserta didik yang beriman. Iya. Terwujudnya peserta didik dan lulusan yang beriman dan bertakwa, berbudaya, kreatif dan bernalar kritis sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tapi objeknya tetap satu. Siswa yang sudah dan yang lulus. Atau Ibu pengajar praktik ada yang mau ditambahkan Bu? Oh boleh, baik. Kalau menurut saya sebenarnya terwujudnya lulusan ini sudah bagus ketimbang ditambah peserta didik. Kalau lulusan ini juga termasuk peserta didik nanti. Nah visi itu kalau menurut saya ya, visi itu terlihat kapan berhasilnya ketika mereka sudah lulus. Nah peserta didik yang lain bagaimana itu masih proses. Ketika mereka masuk ke SMA mereka diproses, barulah tercapainya visi tadi. Menurut saya begitu. Makanya lebih setuju lulusan. Baik. Yang lain mungkin Bapak Ibu, karena kita punya dua opsi nih, ya. Opsi yang pertama memakai visi yang lama, yang kedua ada penambahan menggunakan lulusan dan juga peserta didik. Kira-kira baik Pak, kita Baik, terima kasih. Menurut saya juga sama seperti pengusaha tadi Bu Siti ya. Jadi kan tadi kita menganggap bahwa seolah-olah atau bagaimana saya katakannya di visi kita itu artinya kita tadi berasumsi bahwa belum adanya objek di situ. Nah, karena kan tadi kan Bu Siti menganggap arahannya bahwa yang objeknya itu adalah siswa yang sedang belajar. Ya Bu saya. Jadi menurut saya juga sama seperti saat tadi bahwa lulusan itu juga objeknya, sedangkan yang sedang belajar itu adalah objek yang akan dicapai, sedang berproses. Jadi mereka sedang mengalami atau sedang mengambil praktik-praktik baik yang tertera dalam misi kita untuk mencapai sebuah misi tadi. Begitu menurut saya Bu Siti. baik Bapak Ibu, ya inilah fungsinya kita berdiskusi. Jadi ada tukar pendapat, ada yang bengkok kita luruskan ya. Jadi kalau begitu berarti visi kita ini udah mantap, ya kan? Sudah mantap.
terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa, berbudaya, kreatif, dan bernalar kritis sesuai kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Di sini ini dalam sekali artinya ini sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya didiklah anakmu sesuai zamannya. Jangan didik anakmu sesuai zamanmu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kan dulunya kita dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya mungkin ya masih merasakan yang tahun 90 ke atas mungkin nggak merasakan. Kita kan kalau guru kita itu kita nggak bisa menghafal, kita dihukum gitu seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan kurikulum merdeka ternyata juga kurikulum merdeka itu mengambil ilmu dari Islam, ya. Salah satunya ini tadi sesuai kodrat alam. Bagaimana alam kita? Kalau di sini kan kita masih bisa ya, walaupun teknologi itu masih bisa, walaupun kadang jaringan hilang-hilang. Jadi anak-anak itu kita sesuaikan Bapak Ibu, ya. Visi kita ini sudah sangat bagus, berarti kita tidak perlu merevisinya lagi. Semoga impian dan harapan kita mengenai visi kita tentang murid kita di masa depan ini bisa terwujud. Dan kita juga, karena kita sudah banyak impian tadi, harapan kita ingin siswa yang cerdas, kreatif, bernalar kritis. Mari Bapak Ibu kita juga mengupgrade diri. Ya, artinya kalau kita ingin menciptakan siswa yang kreatif, inovatif, berarti kita juga harus kreatif dan inovatif sehingga anak-anak didik kita nantinya akan sukses di masa yang akan datang seperti harapan dan impian kita. Baik Ibu, Bapak Ibu, visi kita tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita revisi. Kita tetap pada visi yang lama ya, terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa, berbudaya, kreatif, dan bernalar kritis sesuai kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu, ini sudah mengenai visi ya. Nah, untuk ke prakarsa perubahan, jadi sebenarnya visi misi kita itu tadi kalau tadi kalimatnya itu kan harus menyemangati, harus menggerakkan hati. Nah, ternyata ada lagi pendekatan yang harus kita lakukan agar misi itu tercapai, ya, agar sesuai dengan harapan-harapan kita. Nah, pendekatannya adalah pendekatan inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini adalah pendekatan manajemen perubahan, ya. Nah, atau strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Kemudian, adapun pendekatan inquiry ini disebut dengan bagja, ya. Bagja itu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Nah, ini dia alur dalam kita melakukan pendekatan inquiry apresiatif tadi. Nah, apa saja untuk melaksanakan itu? Yang pertama adalah buat pertanyaan. Jadi kita harus merumuskan dulu pertanyaan sebagai penentu arah atau penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan, ya. Kemudian ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta mengambil pelajaran dari hal-hal positif tersebut. Kemudian gali mimpi, kita susun narasinya, ya. Ya, dengan kondisi yang ideal yang kita impikan, yang kita harapkan dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Ini dia ya. Kemudian jabarkan rencana, ya, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kemudian atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil
diambil, siapa yang akan diajak, dan strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi ya, seperti yang sudah kita lakukan tadi ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita sudah berkolaborasi merumuskan strategi apakah visi kita ingin kita capai, yang tentunya nanti kita ingin menargetkan tujuan dari visi kita itu tercapai. Selanjutnya, nah ini adalah alur bagja yang sebenarnya yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema hari ini, visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Nah, pada waktu saya berkolaborasi dengan pengajar praktik, instruktur dan juga fasilitator, kami ditugaskan untuk membuat suatu kegiatan, yaitu pernyataan prakarsa perubahan yang mungkin nanti juga bisa kita terapkan di sekolah ya. Jadi adapun prakarsa perubahan yang kelompok kami buat waktu itu adalah menumbuhkan karakter cinta lingkungan melalui program G5S, gerakan 5 menit ambil sampah. Nah, Bapak Ibu, tadi bahwasanya kita memiliki visi itu berbudaya. Nah, saya pikir tadi itu berbudaya adalah kita menggali lagi seni atau adat istiadat sih. Tapi ternyata di visi kita ini indikatornya adalah indikator dalam berbudaya ini ternyata warga sekolah membiasakan hidup bersih, menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, bersih dan sehat, meningkatkan budaya meneliti. Nah, ini hampir sama dengan prakarsa perubahan yang kami buat waktu itu, bahwasanya ini bisa menjadi bisa kita adopsi sebagai prakarsa perubahan di sekolah kita ya, karena sesuai dengan visi sekolah kita tadi. Nah, mencintai lingkungan, sekolah yang bersih, nah seperti itu. Jadi ini adalah contoh prakarsa perubahan yang saya dan kelompok saya buat waktu itu. Nah, kita kembali lagi ke bagja ya. Rencana perubahan sesuai alur bagja. Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, buat pertanyaan, kemudian ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan dan atur eksekusi. Nah, yang pertama adalah alur bagja ini kita buat pertanyaan. Nah, di sini sudah ada ketentuannya bahwasanya pertanyaannya itu tidak lebih dari 2 ya. Yang pertama, di sini ada pertanyaan dan ada tindakan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana murid dapat menerapkan budaya G5S. Kemudian bagaimana menumbuhkan kesadaran murid dalam upaya mencintai lingkungan. Kemudian tindakannya, kita mengapresiasi murid selalu melakukan G5S. Kemudian melaksanakan pembiasaan di sekolah terkait cinta lingkungan. Kemudian berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan murid yang cinta lingkungan. Itu mengenai membuat pertanyaan, ya, pertanyaan utama. Kemudian yang kedua, terwujudnya murid ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran ini juga kita buat pertanyaan, lalu kita memberikan tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti ini misalnya, aktivitas apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan gerakan 5 menit ambil sampah dan mendaur ulang sampah di lingkungan sekolah misalnya. Ya. Kemudian situasi seperti apa yang mendukung murid untuk mewujudkan gerakan cinta lingkungan. Kemudian melaksanakan pembiasaan, ini tindakannya. Jadi melaksanakan pembiasaan G5
proses agar membudaya, mencari referensi secara cara mendaur ulang, memberi contoh keteladanan dalam lingkungan gerakan cinta lingkungan, atau meniru program kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah atau adiwiyata. Nah, jadi dulu waktu saya bertugas di sekolah lain, Bapak Ibu, sekolah kami pernah menjuarai sekolah adiwiyata, ya, juara 1 tingkat Kabupaten Aceh Barat. Nah, jadi mereka juga telah membuat program ini berhasil, ya, sehingga dapat juara waktu itu. Nah, kemudian gali mimpi. Nah, apa dampak positif dari penerapan G5S? Kemudian daur ulang sampah. Nah, tindakannya adalah terciptanya sekolah yang bersih, rapi dan nyaman. Kemudian siswa terbiasa dalam pembiasaan positif, ya, dengan mencintai lingkungan. Nah, kemudian yang keempat, jabarkan rencana. Nah, jadi kita buat juga pertanyaannya, kemudian tindakannya, apa langkah-langkah, kemudian apa upaya yang harus kita lakukan, kemudian apa tindakan yang kita lakukan, ya, seperti ini menyusun program, kemudian melaksanakan sosialisasi, atau kita buat siswa kita kreatif untuk mereka membuat poster misalnya untuk mencintai lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada memilih duta lingkungan. Ini juga bisa kita terapkan, bentuk apresiasi kita kepada siswa-siswi bahwasanya dengan sekolah kita bersih, nah, lingkungan kita bersih, dia menjadi pelopor kebersihan. Jadi kita buat, kita ciptakan memilih duta lingkungan. Kemudian yang terakhir nih, atur eksekusi. Nah, jadi kita buat pertanyaan siapa yang terlibat, kemudian siapa yang memonitor, apa indikatornya. Nah, ini adalah bagaimana prakarsa perubahan bisa kita buat, yang termasuk ke dalam visi misi sekolah. Nah, itu mengenai bagaimana visi misi sekolah, ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Baik, Bu Siti, menarik sekali tadi, ya, bahwa kita membuka, Bu Siti sudah membuka pola pikir kita, ya, kawan-kawan, ya, bagaimana kita bisa merumuskan suatu visi misi. Kalau sebenarnya kita menganggap visi misi itu adalah karangan dari hasil rapat bersama, Bu Siti, ya. Ternyata tadi ada rumusan awalnya, kita harus paham dengan kalimat-kalimat Jepang tadi. Jadi ini menambah ilmu baru bagi kita. Nah, cuman saya tertariknya di arah gerakan ini tadi, Bu Siti, gerakan G5S itu kan. Itu kan suatu prakarsa perubahan yang nantinya tentunya kita akan terapkan di sekolah kita. Jadi saya mau Ibu Siti mungkin menceritakan sedikit bagaimana proses pelaksanaannya nanti. Karena takutnya saya, kalau kita arahkan 5 menit, waktu dari cukup. Kemudian kapan pelaksanaannya? Apakah pada pagi hari siswa perlu sedikit penjelasan dari Bu Siti? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus, ya. Nah, jadi gerakan 5S ini adalah gerakan 5 menit ambil sampah. Artinya Bapak Ibu, gerakan ini tidak hanya pagi hari, tidak. Di mana anak-anak melihat sampah, dia langsung langsung dia letakkan di tempat, misalnya sampahnya organik dan non-organik. Jadi sekolah juga nantinya harus memfasilitasi mana tempat sampah yang organik, non-organik, seperti itu. Dan nantinya jika prakarsa ini kita lakukan, Bapak Ibu juga kita berkolaborasi, Bapak, ya, kita berkolaborasi menentukan, menyusun bagaimana program ini kita jalankan. Nah, jadi intinya adalah gerakan 5S ini adalah tidak hanya udah kumpul sampahnya, udah, masih banyak tahapannya, yaitu seperti memilah
memilah sampah. Kemudian kita juga melakukan edukasi kepada anak-anak, tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Misalnya Bapak Ibu, bentuk mencintai lingkungan juga bisa diterapkan di kelas. Misalnya pulang sekolah matikan kipas angin, itu juga bentuk mencintai lingkungan, ya kan? Matikan kipas angin, kemudian membersihkan kelas, itu juga bentuknya. Kenapa? Dengan kita matikan kipas angin, anak akan belajar disiplin, belajar bertanggung jawab juga. Nah, karena dengan ini kan menghemat energi, ya kan, menghemat arus. Jadi itu juga salah satu. Tidak hanya melulu kita ke sampah, ya. Jadi ada banyak program, ada banyak tahapan yang kita lakukan pada gerakan 5S ini nanti, ya, G5S ini. Nah, yaitu tahapannya tadi Bapak yang seperti saya jelaskan, bahwasanya memilah sampah dulu, didaur, bagaimana bisa didaur ulang, nanti bagaimana bisa berkolaborasi dengan guru seni misalnya. Soalnya sampah-sampah plastik bisa dibuat jadi lampion atau segala macam seperti itu. Jadi kemudian bisa juga dengan guru sejarah misalnya, ya, guru sejarah, kita ajak anak-anak nih ke tempat pembuangan sampah di Melabuh misalnya, kita sewa bus. Nah, itu juga bisa kita buat program atau kegiatan seperti itu. Begitu saja Pak, terima kasih. Bagaimana Pak, kita Bapak Ibu, sudah kita visi-misi ini sudah jelas ya, bagaimana langkah-langkahnya, merumuskannya, kemudian apa saja prakarsa perubahan yang perlu kita lakukan. Tidak hanya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jika memiliki program atau prakarsa perubahan dari Pak Darlin, misalnya dari Bu Nur, boleh kita remuk bersama nanti, bersama kepala sekolah, kemudian bagaimana kita menciptakan atau menggerakkan program tersebut sehingga terciptalah murid-murid yang kita impikan, murid-murid yang kita dambakan. Begitu Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah semua ini ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi ke visi-misi sekolah ya yang sudah terampung tadi. Kesimpulan hari ini adalah kita tidak merevisi visi-misi sekolah. Kita menggunakan visi yang sudah ada. Mari kita bersama-sama, dengan kita bersama-sama berkolaborasi, maka visi ini akan terwujud. Kita juga akan menghasilkan generasi yang sesuai yang kita impikan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau masih ditanyakan atau kita cukupkan kira-kira mengenai visi ini? Baik, kalau tidak ada berarti visi kita sudah jelas. Kita tetap menggunakan visi ini. Baik, arahan dari Ibu pengajar praktik. Luar biasa, Masya Allah ya. Kita aplaus dulu untuk Bu Siti Hasanah ya. Terima kasih kepada Ibu Siti Hasanah dan rekan-rekan semuanya. Dan berdiskusi ini sangat luar biasa ya, Masya Allah. Dan sudah sangat tergambar bahwa memang visi itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan. Dan memang cita-cita kita adalah yang terbaik bagi murid-murid kita masa depannya ya. Dan sudah sangat jelas sekali dalam visi-misi ini adalah suatu langkah. Dan ketika kita ingin menggapai visi ini, maka akan ada prakarsa perubahan yang akan kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan yang dikatakan dengan visi untuk menggapai visi tersebut. Bapak Ibu, Ibu Siti Hasanah sebagai calon guru penggerak itu sudah mempelajari, belajar tentang merumuskan visi dan sudah berbagi dengan ibu-ibu pada hari ibu-bapak pada hari ini. Dan bukan tujuan untuk merevisi visi sekolah, namun kita menyelaraskan antara visi sekolah dengan visi yang sudah dipelajari oleh Ibu Siti di guru penggerak. Nah, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kedepannya ya, bahwa
visi ini adalah milik kita bersama, sehingga visi ini juga akan kita raih dengan bersama, dengan cara berkolaborasi dan juga dengan cara saling berbagi praktik baik, ya. Apapun yang kita lakukan senantiasa itu adalah untuk kemajuan dan tidak lupa untuk mengharapkan ridha Allah nantinya, karena memang tiket surga sudah kita dapatkan sebagai guru, sebagai penyambung lidah risalah atau ilmu yang sudah kita dapatkan untuk kita bagikan kepada peserta didik kita dan juga rekan sejawat kita. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas apresiasi yang luar biasa yang Bapak Ibu berikan kepada kami, dan juga ini merupakan motivasi yang sangat tinggi, ya, yang Bapak Ibu berikan kepada guru penggerak, dan ini adalah untuk kemajuan kita bersama nantinya untuk menggapai masa depan murid kita yang lebih baik ke depannya. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya mengapresiasi yang sudah Bapak Ibu berikan, dan juga kepada Ibu Siti Hasanah yang sudah memberikan ilmunya, berbagi praktik baiknya, dan ini kita doakan adalah yang terbaik untuk sekolah kita ke depannya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdiskusi ini sangat luar biasa, ya, Masya Allah, dan sudah sangat tergambar bahwa memang visi itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan, dan memang cita-cita kita adalah yang terbaik bagi murid-murid kita masa depannya, ya. Dan sudah sangat jelas sekali dalam visi-visi ini adalah suatu langkah, dan ketika kita ingin menggapai visi ini maka akan ada prakarsa perubahan yang akan kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan yang dikatakan dengan misi untuk menggapai visi tersebut. Bapak Ibu, Ibu Siti Hasanah sebagai calon guru penggerak itu sudah mempelajari, belajar tentang merumuskan visi, dan sudah berbagi dengan ibu-ibu pada hari ibu-bapak pada hari ini, dan bukan tujuan untuk merevisi visi sekolah, namun kita menyelaraskan antara visi sekolah dengan visi yang sudah dipelajari oleh Ibu Siti di guru penggerak. Nah, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kedepannya, ya, bahwa visi ini adalah milik kita bersama, sehingga visi ini juga akan kita raih dengan bersama, dengan cara berkolaborasi dan juga dengan cara saling berbagi praktik baik, ya. Apapun yang kita lakukan senantiasa itu adalah untuk kemajuan dan tidak lupa untuk mengharapkan ridha Allah nantinya, karena memang tiket surga sudah kita dapatkan sebagai guru, sebagai penyambung lidah risalah atau ilmu yang sudah kita dapatkan untuk kita bagikan kepada peserta didik kita dan juga rekan sejawat kita. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas apresiasi yang luar biasa yang Bapak Ibu berikan kepada kami, dan juga ini merupakan motivasi yang sangat tinggi, ya, yang Bapak Ibu berikan kepada guru penggerak, dan ini adalah untuk kemajuan kita bersama nantinya untuk menggapai masa depan murid kita yang lebih baik ke depannya. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya mengapresiasi yang sudah Bapak Ibu berikan, dan juga kepada Ibu Siti Hasanah yang sudah memberikan ilmunya, berbagi praktik baiknya, dan ini kita doakan adalah yang terbaik untuk sekolah kita ke depannya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk penutupnya saya panggil kepala sekolah. Kepada pertama guru pengajar praktik, yang kedua CGP kita, dan Bapak Ibu yang masih setia bersama Bu Siti di ruang diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini berguna untuk kita, sekolah kita, dan anak-anak bangsa. Untuk mengakhiri acara ini, kami atas nama Kepala SMA Negeri 1 Ubud sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada kita semua, dan
Kegiatan pada hari ini dengan resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bubun yang sudah mendukung dan mensupport saya sehingga sampai hari ini saya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Demikian juga kepada ibu pengajar praktik yang terus sabar dan memberi dukungannya kepada saya selama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga telah meluangkan waktunya. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru, sebenarnya Bapak Ibu Dewan Guru lah yang pendukung saya sejatinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian hari ini saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kata-kata saya yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.